pertama. Yang kedua, itu saya sudah membuat jadwal bimbingan. Saya sudah menempatkan, kasih contoh dulu ya, supaya saudara juga ini kecepatan ini tergantung saudara menanggapinya gimana. Sebentar ya, saya kasih tunjuk ini jadwal proper. Yang nampak di layar apa? Tabel, Pak. Ya. Sebentar ini. Gak ada ya. Sebentar, semana ya. Kok nggak muncul ya? Sebentar. Tampak layar apa? Excel ya? Ya, Pak. Ini. Sudah saya buatkan jadwal ujiannya. Saya sudah masukkan nama pembimbingnya. Isinya agak susah buat saya. Jadi gini, saya sudah ini fiktif ya. Saya bilang fiktif. Nah, ini belum sah bahwa Anda menjadi pembimbingnya dosen ini. Belum ini. Ini saya hanya mengepaskan pembimbingannya aja. Ya, saya mengepaskan pembimbingan dan saya sudah jadwalkan dummy tabel untuk pengujinya. Jelas saya daftar penguji sudah ada. Cuma masalahnya gini. Saya tunggu sampai hari Senin. Ya, semua rekapan pembimbing, semua rekapan judul itu sudah masuk. Kalau tidak masuk, saya akan memaksa Anda akan berhubungan langsung dengan pembimbingnya, dan pembimbingnya nanti akan mengarahkan sesuai dengan sesuai dengan topik yang sesuai dengan biasa diajar. Kalau misalnya dia mengasah peralatan anak, maka nanti operasinya dipaksa harus belajar operasi pada pasien anak. Seperti itu. Jadi saya minta salah satu di antara saudara mengumpulkan judul-judul tadi ke dalam format Excel sehingga udah lebih cepat mencerna. Nanti saya tunggu hari Senin. Kalau Senin nggak masuk juga, terpaksa saya harus mengganti strategi. Insya Allah hari Rabu sudah diumumkan pembimbingannya. Dan sudah silakan untuk menghubungi pembimbing tersebut berkaitan dengan proposal ini. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, di mata kuliah ini ada teori, ada praktek. Teori itu ceramah. Maaf. Prakteknya apa? Prakteknya itu adalah membuat proposal. Jadi, mulai hari ini, saudara harus berusaha untuk membuat proposal. Jadi nilai P saudara itu nanti dilihat dari proposal yang dikumpulkan. Loh, Pak itu kan belum ujian, Pak. Nggak sampai ujian. Pokoknya proposal jadi.
nanti penilaian saya berdasarkan item-item di proposal tersebut. Baik item yang di proposal tersebut untuk saya sebagai penugasan. Nanti akan saya bagi sesuai dengan pengajarnya untuk mengoreksi sekilas. Tapi itu usahakan untuk saudara ketemu pembimbingnya. Makanya berkaitan dengan ini, waktu kita pendek ya kan, target di akhir semester ini kalau tidak salah bulan Desember sebelum Desember lah, itu harus sudah selesai, disusun dari sekarang. Ya kalau misalnya Pak saya hanya bisa judul, nggak apa-apa, itu latar belakang dan seterusnya ya. Jadi nanti tugas bukti nilai akan keluar di mata kuliah ini setelah muncul proposal saudara, tapi belum diujikan. Nanti pas ujiannya di semester berikutnya baru intensif lagi. Tapi tugas di mata kuliah ini saudara harus bisa membentuk dalam bentuk proposal. Tidak harus sempurna, tapi paling tidak Anda harus berusaha, karena itu menjadi bekal pada untuk semester berikutnya. Itu saya sudah mapping ini, dummy daftar pembimbing ini bisa ini berubah sesuai dengan judul yang akan Anda kumpulkan. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi kita berjalan berproses, maka penilaian dari hasil itu dari proposal yang Anda buat. Nah, kenapa saya minta Anda mengumpulkan judul? Karena bersama dalam mencegah duplikasi, juga mencegah tulisan itu originalitas dari ide saudara. Tata cara mengambil judul sudah bisa ketahui ya. Kemarin kan kata kunci itu adalah alat untuk merumuskan judul. Nah, ada beberapa yang masih menggunakan hanya kata kunci saja. Itu harusnya judul itu sesuai dengan yang Anda telisik dari PubMed. Ya, makanya kalau kuliah ini usahakan untuk mengikuti, karena nggak bisa disambi. Kalau Anda nyambi ya sudah, karena ini untuk di mata kuliah skripsi metodologi ini adalah mengawali saudara untuk menyusun proposal skripsi. Kalau kuliah teori mungkin masih bisa ini ya, Anda masih bisa ini karena setiap hari ketemu. Tapi kalau ini hal yang baru, maka tolong perhatikan itu baik-baik supaya Anda bisa mencoba untuk membuat proposal. Kalau udah proposal itu mandiri. Kemudian yang kedua yang berikutnya adalah yang kedua itu saudara proposalnya nanti akan kami turnitin, akan dicari kesamaannya ya, maksimal 20% kemiripannya, maksimalnya 20%. Jadi kalau saudara melakukan citasi ya, saudara melakukan citasi mencontoh persis dengan orang lalu, akan ketahuan ya. Ini saya minta Anda berproses ya. Jadi mulai berproses. Nah, dari situ nanti akan nampak apa yang akan nampak adalah sejauh mana Anda menulis itu dengan para perasaannya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi sudah mulai menyusun judul. Nanti ini setelah hari Rabu, saya tunggu sampai hari Rabu. Kalau nggak ada, mau tidak mau saya yang harus memutuskan siapapun yang dapat Anda, karena ini pembimbingnya sudah saya arahkan sesuai dengan dia di home base di departemen mana perawatan itu, di anak, di maternitas, di kepada medical bedah. Anda harus mengikuti pola itu. Saya kasih kesempatan sampai hari Rabu ya. Kalau nggak ada, saya akan finalisasi. Inilah pembimbingnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini setelah Anda itu kemudian konsultasi dengan pembimbing. Target dari semester ini adalah
proposal sudah jadi, tidak diujikan, ya tidak diujikan karena Anda harus mengumpulkan mengumpulkan proposal ke masing-masing, ke nanti lewat saya yang nanti saya bagi pada mahasiswa ke pengajarnya untuk memberikan arahan tentang proposal itu, ya untuk menilai, bukan mengarang. Anak-anak itu nanti dibebankan kepada pembimbing masing-masing. Nah, saya berharap begitu ini sudah masuk, saudara segera menghubungi dosen masing-masing, ya jangan meremehkan waktu karena ini proses mandiri. Nah, saya beberapa pengalaman saya ini saya Turnitin itu Turnitin itu alat mesinnya untuk menilai kesamaan, similarity-nya kesamaan dengan tulisan orang lain itu sangat tinggi, hampir 60%, ada yang 80% karena semua jiplak semua. Nah, dengan proses ini saya berharap Anda sudah mulai berproses. Kalau mau melakukan parafrase, carilah ada banyak, Pak saya nggak bisa menulis dengan baik Pak, carilah di parafrase online, itu nanti bisa membantu untuk membuat itu kalau terpaksa. Kalau enggak, lebih baik menulis dengan tulisan Anda sendiri, itu lebih baik dan orisinilitasnya akan lebih baik dan biasanya ini akan rendah. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya minta pada saudara untuk segera memasukkan judul, bukan kata kunci. Kalau kata kunci kan itu caranya aja, ya, teman. Tapi judul harus utuh. Ya, kalau saya lihatnya berdasarkan yang masuk lewat Google Drive, Google tetap masuk, tapi nanti salah satu di antara Anda yang merekap jadi satu. Kalau itu nanti sampai hari tidak ada rekapan, berarti saya akan merancang sesuai dengan ini pembimbingnya, nanti Anda harus mengikuti pembimbingnya gimana. Seperti itu. Paham ya? Saya kasih kesempatan Anda untuk, sebenarnya gini, kenapa saya kasih kesempatan ini? Supaya Anda bisa melakukan penelitian sesuai dengan apa yang biasa Anda hadapi. Itu akan mempercepat proses. Jangan mencari sesuatu yang tidak ada-adain itu, maka itu akan kesulitan saudara. Jadi carilah yang ada di depan Anda. Nah, makanya saya kasih kesempatan Anda untuk membuat judul. Bukan kata kunci. Ingat ya. Bukan kata kunci. Kata kunci itu hanya alat untuk menentukan, untuk mencari literasi, dan kata kunci itu adalah alat untuk memformulasikan judul. Seperti itu. Artinya bahwa judul Anda itu tidak berubah. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjut ke kuliah. Jangan Bapak Ibu sekalian untuk ini. Iya Ibu tadi. Ini ada salad. Ini kue siapa yang bawa? Dari siapa ya? Halo. Anda mengikuti kah? Tahu ada di situ. Pulang aja sudah ada kue. Ikut Pak. Iya Pak, mengikuti Pak. Baik. Iya, Pak. Silakan, Anda boleh Agak pusing berdiri dikit dulu. Pak. Ya, kenapa? Agak pusing dikit. Ya kalau nggak pusing ya, orang sekolah itu pusing Pak. Tapi pusingnya itu harus segera diatasi. Iya, iya. Nah, itu jadi, nah ini kemarin kan sudah saya contohkan. Anda dapat satu jurnal, udah pakai itu aja, satu aja dicontoh. Nanti latar belakang apa, ngikutin itu, tambahkan apa lagi gitu, ya. Itu memudahkan. Jadi itu termasuk alasan kenapa penelitian ini perlu dibuat. Anda boleh mencontoh itu, tapi nanti alasannya harus dibuat lebih kuat lagi di samping yang ada di artikel tersebut. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Saya rasa ini sesuatu yang mungkin perlu dipersiapkan saat ini, karena saya tidak ingin terjadi lagi di tingkat Anda ya. Sebenarnya salah satu contoh kenapa Anda nggak boleh lihat skripsi sebagai sumber, karena belum tentu skripsi itu benar. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Bayangkan banyak di skripsi yang dikumpulkan di kami, karena sudah kepaksa dioyak-oyak sampai akhir deadline, akhirnya seadanya, akhirnya ditandatangani, dikumpulkan. Saya nggak mau Anda ngambil itu, karena itu namanya sekolah yang nggak ada perubahan kalau hanya sekedar nonton itu.
Sehingga seperti itu Bapak sekalian ya, mohon dipahami. Nanti sebelum ini saya akan mencoba, ini memang baru angkatan tahun ini, akan diuji similarity-nya setiap proposal agar saudara benar-benar membuat tulisan itu benar-benar orisinil. Kata-katanya nggak nyambung, kata-katanya nggak masalah, tapi itu harus dibuat dengan karya sendiri. Seperti itu. Ya, ini berproses Pak Bisa. Jangan mengabaikan proses ini. Kalau Anda mau cepat jadi, cepat selesai, Anda mungkin masih bisa, Pak, saya bisa minta tolong untuk mengerjain. Silahkan. Tapi yang tidak bisa saudara pungkiri adalah similarity-nya. Apa similarity-nya nanti kesamaannya. Pasti di atas 50%. Itu sudah ketebak. Itu sudah bisa ketebak. Jadi jangan berpikir, sekali-kali berpikir, nanti punya orang aja tak contoh. Tangkap nanti Anda. Di similarity ketahuan. Ya, gitu ya Bapak sekalian ya. Saya ingin Anda berproses dari sekarang. Saya lihat rata-rata umur Anda itu maksimal nggak nyampe 50 tahun. Jadi artinya Anda masih bisa untuk bekerja keras, memeras otak untuk mengerjakan. Ya, mohon maaf ya, kemarin saya minta daftar itu sengaja saya ini sampai untuk menentukan saya juga punya pikiran Anda bisa dipus. Ya, kalau Anda memang sebagai orang yang membawa profesi ini ada sesuatu proses yang perlu dikembangkan, inilah saatnya Anda untuk berperan. Menyelesaikan studi itu sesuatu yang biasa, tapi Anda ada bagian dari profesi ini, itu yang paling penting ya untuk dipenuhi. Baik, ada yang mau tanyakan silakan. Sudah saya buat ini tidak harga mati. Saya nunggu saudara untuk mengumpulkan. Dan ini adalah jadwal ujiannya, sudah saya siapkan ujiannya. Jadi Anda mau tinggal ganti tanggal, isi tanggal selesai sudah. Ada ujian. Ya, nggak usah dipikirkan kok lama dan sebagainya. Yang dipikirkan adalah saya sudah siap atau belum. Ya, yang saya minta judul bukan kata kunci. Ya, oke. Sudah cukup ini. Saya akan mau nanya Pak. Ya, silakan. Kita mau saya kenalkan, nama saya Armil Pak. Kita ngambil judul ruang lingkup dari medis boleh Pak ya? Saya punya standar dokter anestesi, itu gimana? Misalnya apa? Gimana Pak? Misalnya apa? Misalnya masalah obat. Perbandingan misalnya efek dari obat, misalnya kan efedrin, itu nggak masalah Pak ya? Nah, bukan memberikan obat toh Pak? Ya, perbandingan pemberian obat dengan dosis segini atau dengan dosis segitu gitu. Gini Pak, sebenarnya untuk kita itu respon obatnya Pak, bukan pemberiannya. Respon Pak ya? Respon obatnya itu boleh, tapi kalau obatnya menentukan obatnya nggak boleh. Jadi apa akibat dari obat itu diberikan kepada pasien, diobservasi, bisa kemudian dilakukan tindakan untuk mencegah efek itu boleh. Ya, kasih Pak. Oke, ada lagi? Saya tak sambil minum dulu ya. Lapar nih. Minum dulu. Enggak lah, udah makan. Dia sama mami mah pasti jaminan. Enak dressingnya Mak. Enggak. Dressing infus. Dosen pengganti banyak. Dosen pengganti banyak nih. Suara masuk situ. Halo. Oke, ada Pak lagi? izin. Iya. Silakan. Mau bertanya Pak. Boleh. Kalau yang kita usulkan itu dari 3 poin itu, 3 judul itu Pak. Kalau misalkan kapan kita bisa tahu yang di ACC oleh pembimbing, atau misalkan dari yang ketiga itu tidak ada yang di CC,
masih ada kesempatan kita untuk merubah atau bagaimana, Pak? Ya, makanya kan gini, saya minta direkapkan dari kalian, dari satu. Nanti saya yang akan melihat, ya, akan menentukan mana. Pokoknya taruh nomor 1 yang utama. Yang Anda paling suka itu taruh nomor 1. Ya, saya utamakan nomor 1 dulu. Nah, setelah nomor 1 itu nanti ternyata kok sama dengan yang lain, maka saya akan pilih yang kedua. Nanti saya memilihkan. Nah, saya berharap hari Senin itu saya sudah bisa menentukan seperti itu. Oke, siap. Ya, jadi hari Selasa saya sudah bisa umumkan. Anda akan dibimbing oleh siapa? Nah, dengan judul seperti ini. Nanti judul itu akan saya sampaikan kepada pembimbingnya. Anda judulnya apa? Saya akan menyampaikan ke pembimbingnya dengan judul ini. Dengan judul ini seperti itu. Nah, nanti ketika ketemu pembimbingnya akan merubah, silahkan. Tapi tidak lepas dari konteksnya. Misalnya, Bapak menyatakan ada 3 variabel. Oh, pembimbingnya variabel 1-nya diganti, silahkan. Mau variabel ditambah, silahkan. Tapi jangan merubah 2 variabel induknya. Gitu. Karena ada kan ini judul ini berdasarkan variabel loh. Variabel ada kan kemarin variabel saya sebut sebagai kata kunci, Pak, ya. Ada kan ini kemarin minta kan tiga kata kunci, ya toh. Nah, ternyata pembimbingnya, wah, ini yang satu tuh sudah banyak, saya ganti yang lain, silahkan. Tapi jangan merubah 2 kata kunci itu. Gitu. Dan nanti judulnya akan menyesuaikan dengan pembimbingnya. Boleh, Pak, gitu. Ya. Nanti setelah saya masuk itu saya rekap, saya akan sampaikan ke prodi dan saya akan sampaikan ke prodi beserta dengan judulnya. Ya, beserta dengan judulnya. Nanti Anda sudah langsung menghubungi dosen yang bersangkutan dan tahu judulnya apa. Seperti itu, Pak. Ya, nanti insya Allah hari Rabu Bapak sudah tahu saya dibimbing siapa dan bagaimana Anda berkontak dengan beliau-beliaunya ini. Gitu. Nah, kalau sampai hari Senin saya tidak dapat data itu, maka nanti konsekuensinya Anda akan berhadapan langsung dengan peminatan dosen yang bersangkutan. Gitu. Misalnya pasien anak, anak jarang, Pak. Sebentar. Misalnya ini dosen perawatan anak, misalnya operasi anak, saya jarang, Pak. Lah sudah kamu ketemu sama dosennya yang perawatan anak, yaitu resikonya ada negosiasi tentang itu. Oke, gimana? Jadi ini proses negosiasi ilmiah, Pak, bukan negosiasi akal-akalan ya. Jadi ini proses ilmiah. Jadi nanti Anda akan diarahkan terus dengan dosennya seperti apa yang dikehendaki. Oke, tadi gimana, Pak? Berarti kalau terakhir Senin itu tidak ngumpul, berarti yang ngasih judul dari pembimbing langsung, Pak, ya, gitu ya? Ya, bukan dari pembimbing langsung. Nanti proses kepada pembimbingnya akan lebih lama lagi. Anda diobrol-obrol dikerjain dulu. Ya, jadi Anda disuruh bikin metrik dulu, metriknya apa dulu, Anda suruh menentukan dulu dan seterusnya. Nanti tahapannya panjang. Tapi kalau Anda sudah tentukan ini dok, sudah clean, nanti tinggal Anda mencari literatur. Jadi saya cerita dulu ya, proses pengambilan judul itu seperti ini, Pak. Tidak sekedar Anda mengumpulkan kata kunci, dapat jurnal, terus judulnya itu, nggak gitu. Bapak harus membuat metriknya dulu. Jadi penelitian yang mirip itu dikelompokkan. Bapak bisa membedakan antara satu penelitian ini dengan penelitian orang lain, penelitian yang kita cari dengan penelitian orang lain. Jadi Anda dapat 10 jurnal, penelitian 1 sampai 10. Nah, jurnal 1 sampai 10 itu dicari bedanya di mana. Kemudian Anda tentukan judulnya apa masalahnya. Seperti itu. Kalau nanti lepas di hari Senin. Gitu ya, Pak, ya. Kalau Bapak misalnya nggak sampai ke judul, maka nanti akan diarahkan pembimbing seperti itu. Tapi kalau Anda sudah, Pak, judul saya ini, taruh paling atas prioritas 1, terus 2, terus 3. Paham ya? Saya nggak nakut-nakutinin. Saya mau mengancang-ancangin karena target Anda semester ini adalah
proposal mengumpul. Ujian proposal di semester mendatang nggak apa-apa. Ya, ini mata kuliah ini harus ada syaratnya, harus ada tugas itu. Tidak harus sempurna, tapi barangnya ada. Itu yang penting. Nanti yang menilai itu pengajarnya. Oke, ada lagi? Jadi kalau sekolah sudah mau tidak mau Pak harus main internet ya. Harus buka ini, buka laptop, connect ke internet. Kalau Bapak capek sampai tiduran, HP-nya dibuka, nanti diunduh, kumpulkan, dipindahkan ke laptop. Itu Pak, bisa dipahami. Saya ada mohon pemahamannya, karena saya berusaha untuk meningkatkan kapasitas. Mungkin Anda Pak Gofur kok yang angkatan laut tidak seperti ini. Saya akan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas. Jadi mungkin kakak adik tingkat aja lebih susah hal ini. Ini saya mau naikkan grade 1 grade lagi. Nah, nanti kalau naikkan grade kok pada yang jatuh, ya nanti turunkan lagi. Tapi jangan berpikir untuk turun. Berusahalah dulu. Ya, berusaha dulu untuk mencapai grade itu. Kalau nggak gini pendidikan kita nggak maju Pak. Anda tidak menjadi profesi yang diakui. Jadi inilah saya kewajiban saya untuk mendidik Anda bahwa profesi kita makin ke depan tantangannya makin berat. Nah, salah satu tantangan itu adalah harus di profesional. Profesional bisa dikatakan profesional kalau dilandasi riset penelitian. Anda mengawali membuka jendela itu. Setelah ini selesai, saya berharap proses yang Anda alami, nanti Anda begitu sudah selesai, ada niat untuk penelitian sendiri. Tujuan saya itu tidak sekedar menyelesaikan studi. Kalau studi sampai empotan nggak sampai ini, misalnya misalnya nggak selesai dan sebagainya, itu tidak penting. Orang empotan itu karena belum paham, karena dibatasi oleh waktu, sehingga Anda harus terseleksi-seok. Tapi harapan saya setelah Anda lulus, tetap proses berpikir untuk penelitian itu tetap lanjut. Begitu ya. Jadi kita mulai dari awal dulu. Makanya Pak Catur sampaikan ke saya, Pak Gofur, proposal mulai dibimbing semester ini supaya berproses. Walaupun nanti ujian proposal di semester berikutnya nggak masalah. Yang penting Anda biar berproses dulu supaya nanti menghasilkan penelitian yang menarik lah. Itu. Ya. Nah, saya lihat tentang umur Anda ini tidak ada yang 50 tahun ya. Jadi 40 tahun, jadi masih seger-seger untuk diperas otaknya. Ya, saya berharap Anda bisa mengikuti ini. Saya semata-mata tidak untuk ini, saya akan menaikkan grade untuk saudara lebih baik lagi. Baik, ada lagi tentang ini? Ya, tentukan judul segera. Nanti jangan sampai teman Anda mendahului keinginan Anda gara-gara lebih duluan ngumpul. Ya. Jadi nanti ketua kelasnya siapa ketua kelasnya? Ketua kelasnya siapa? Jafar Sidik Pak. Mana? Coba suaranya mana? Jafar Pak, saya Pak. Saya Pak Jafar. Pak Jafar ya? Pak Jafar. Ya. Iya, Pak. Pak, gini, Bapak nanti kan orang teman-temannya pada ngumpulkan judul di Google Drive. Iya, Nah, Pak. Bapak salin di Excel, misalnya Pak Jafar nomor 1 Pak Jafar. Kemudian judul satunya apa, 2 apa, 3 apa gitu. Nanti yang dikumpul ke saya Excelnya itu Pak. Ya, Ya, Pak. saya langsung cepat milih. Nanti segera saya umumkan pembimbingnya. Dan Anda langsung melanjutkan. Gitu ya. Oke, ini saya agak lama ini membuatinya karena beberapa pertimbangan, dosen yang sekolah, dosen yang mau pensiun, dosen yang baru masuk di tim ini, sehingga banyak yang dirubah, jadi agak lama. Makanya begitu sudah selesai, saya harap Anda segera menghubungkan itu untuk bisa menyelesaikan. Nanti hiruk pikuknya pembuatan silahkan berkontak dengan pembimbing masing-masing. Tapi saya kasih gambaran, Anda harus bisa membuat ini. Nah, yang kedua, jangan lepas dari pedoman. Poltekkes punya pedoman penyusunan karya tulis ilmiah. Ikuti itu. Sudah punya belum Anda?
pada Pak penulisan ilmiah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Belum, Pak. Nah, nanti ketua kelas minta ke prodi. Dia punya softwarenya, bisa dipelajari. Taat asas ya, taat aturan. Seperti itu. Siap, Pak. Nanti di langkah-langkah dilihat di sini. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah cukup, yang jelas saya sudah siapkan jadwalnya, saya sudah siapkan pembimbingnya. Tinggal Anda masuk ke pembimbing siapa, itu sekarang masalahnya. Ya, supaya Anda buatlah judul seperti yang langkah saya kemarin, saya tunggu hari Senin, saya bisa merekam. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke kuliah ya. Ini tentang sampel ya, tentang sampel itu apa namanya? Bentar. Jadi gini, ini teknik sampling ya. Saya bercerita dulu, nanti saya banyak bercerita ya, nanti Anda silakan baca di teorinya. Jadi kita kenal ada yang namanya populasi. Populasi itu apa? Kemudian ada sampel. Populasi itu apa? Populasi itu adalah sekumpulan dari beberapa subjek yang sudah kita tentukan kriteria inklusi dan eksklusinya dalam satu komunitas. Mudahnya gitu. Jadi populasi apa? Populasi itu ada kumpulan individu-individunya yang menjadi sampel kita. Ketika kita menentukan populasinya adalah pasien anak yang mau menjalani operasi dengan general anestesi, pasien anak dengan general anestesi, siapa populasinya? Semua pasien anak yang akan menjalani operasi. Atau misalnya contoh yang paling mudah adalah siapa populasinya? Populasinya adalah anak SD. Anak SD ya. Berarti semua anak SD masuk dalam populasi. Nah, anak SD yang seperti apa? Di kriteria inklusi dan eksklusi, Anda akan menentukan itu. Misalnya yang inklusi anak kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian yang saat ini dia masuk kelas maksudnya tidak sedang sakit atau sedang izin pada saat pengambilan data, pada saat anak itu ada sebenarnya saya kok batuk, tapi minum dulu. Jadi sebelum saudara membuat proposal, tentukan dulu populasinya. Populasinya siapa? Oke, populasinya adalah pasien yang akan dilakukan general anestesi. Kriterianya apa? Kriteria inklusinya. Semua pasien general anestesi dengan kriteria pasien dewasa atau pasien anak. Gitu ya. Kemudian pasien dewasa untuk operasi jenis apa, yang butuh waktu berapa lama. Nah, itu semua pasien dewasa usia produktif, pasien dewasa, pasien yang mau general anestesi, yang lansia misalnya, lansia itu umurnya berapa? 60 tahun ke atas. Ya, itu adalah populasi. Ada berapa dalam satu bulan itu? Katakan ada 100 misalnya. Nah, itulah populasi. Jadi kita menentukan populasi itu berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Ya, kriteria inklusi itu apa? Kriteria yang dibuat peneliti untuk mengelompokkan populasi. Jadi populasi itu, saudara sekalian, itu dibuat berdasarkan populasi itu dibuat untuk mengelompokkan berdasarkan persyaratan tertentu.
Pertanyaan saya menjadi gini, misalnya ada nggak lansia tadi pasien lansia tapi operasinya tidak general anestesi? Ada, ada. Berarti tidak masuk. Jadi khusus orang-orang yang sudah kita tentukan kriterianya dan berapapun jumlahnya itu masuk dalam populasi kita. Nah, kemudian apa dengan sampel? Sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi mudahnya gini, bahwa sampel yang Anda ambil itu mewakili populasi. Ya, jadi sampel itu adalah namanya juga sampling ya, sampel. Jadi kalau misalnya pasiennya ada 100 populasinya, sampelnya berapa? Berapa bagian dari sampel populasi itu yang dipakai untuk responden saudara. Nah, kalau saudara mengambil sampel dari populasi itu, maka yang jadi pertanyaan begini, bagaimana cara Anda mengambil sampel dari populasi itu? Misalnya gini, saudara sampelnya 60, populasinya ada 100. Anda mengambil 60 dari 100, caranya gimana? Caranya gimana itu? Kan, nah, semakin saudara menggunakan yang namanya mengambil sampel 60 dari 100 itu yang kita kenal dengan teknik sampling. Kita kenal dengan namanya teknik sampling. Jadi misalnya saudara ngambil 100, populasinya 100, tapi saudara ingin ngambil 50. Itu namanya teknik sampling. Nah, teknik sampling itu macam-macam jenisnya. Ada yang proporsive sampling, ya, proporsive sampling, ada consecutive sampling, ada random sampling. Ya, kita bicara satu-satu dulu tentang teknik sampling. Yang pertama adalah proporsive sampling. Jadi sampel yang diambil dari populasi yang ada secara dalam waktu tertentu. Jadi misalnya gini, pokoknya asal pasien datang sesuai dengan kriteria kita pakai, itu namanya proporsive sampling. Consecutive sampling. Jadi pasien-pasien yang masuk sesuai dengan kriteria kita, populasi yang masuk, kemudian kita cek sesuai dengan akan kita ambil. Jadi tanpa ada hitungan penting yang penting diambil. Itu namanya proporsive sampling. Tetapi kalau Anda membuat pola bahwa pasien yang datang pada hari itu pokoknya saya ambil setiap harinya 5 selama 1 minggu gitu misalnya, selama 10 hari, itu namanya consecutive sampling. Jadi pengambilan sampel sudah ditentukan. Tapi kalau proporsi sampling, pengambilan sampelnya pada saat itu dengan pada satu tertentu. Syaratan untuk model sampling seperti ini, waktu pengambilan sampling harus dimunculkan. Misalnya pengambilan sampling ada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kenapa itu penting? Karena Anda menggunakan consecutive sampling atau proporsi sampling. Bahwa sampel yang diambil didapatkan itu ya pada saat periode waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia bisa mewakili populasi? Ya, saya jawabnya gini, apakah sampel yang kita ambil itu bisa mewakili populasi enggak? Padahal kan kita mengambil sampel itu harapannya bisa mewakili populasi. Nah, kalau itu terjadi, maka jawab saya gini. Jadi saudara bisa mengambil consecutive sampling atau proporsive sampling itu ya bisa mewakili pada periode waktu pengambilan data itu. Ya, misalnya datanya selama 10 hari. 10 hari itu sesuai dengan perwakilan sampel itu. Lain halnya kalau saudara dengan random. Nah, nanti kita bisa dengan random. Jadi bisa pahami ya. Jadi kalau ada consecutive maupun proporsive, waktu pengambilan sampel itu harus dituliskan, karena itu syarat mutlak. Kenapa? Untuk menggambarkan keterwakilan sampel yang Anda ambil itu terhadap populasi.
Tapi kalau sudah mengambil dengan cara random, random entah itu simple random atau randomized control trial, ya, atau apalah yang nanti jenis-jenisnya yang sudah bisa baca di PPT ini, itu nanti Anda tidak perlu menyatakan waktu pengambilan datanya, karena Anda sudah membuat random. Misalnya kan begini, yang simple random sampling, apa yang sederhana. Pokoknya kalau ada pasien datang ke sesuai dengan populasi yang kita inginkan, Pak yang Gofur, PPT-nya nggak jalan. emang nggak ada. Emang nggak ada. Jadi gini, jadi kembali ke tadi, simple random sampling. Jadi namanya simple itu kan contoh sederhana. Jadi misalnya saudara akan menentukan bahwa misalnya waktu Anda perintah 1 bulan itu ya, Anda mengambil simple random sampling misalnya. Jadi yang pasien datang ganjil, yang diambil ada pasien ganjil. Yang pertama datang diambil, yang pasien genap berikutnya nggak diambil, pasien kedua diambil, dan seterusnya sampai terpenuhi sampel Anda, berhenti. Walaupun nggak sampai 1 bulan, di 2 minggu ya berhenti sudah, karena sudah sesuai. Nah, kan, dari situ maka dari situlah nanti saudara akan bisa menggunakan random. Itu caranya random. Jadi, nah harapannya dengan random itu keterwakilan dari populasi itu terjaga. Nah, yang lebih ini lagi adalah randomized control trial. Jadi randomnya itu dengan antara yang kontrol dengan yang ini di random semua dua-duanya, sama-sama blind. Itu akan paling bagus lagi. Tapi untuk penelitian yang di level pemula seperti saudara ini cukup simpel. Kalau random pakai simple random, ya. Jadi ambil ganjil genap gitu. Itu lebih mudah. Saya ulang lagi ya pemahamannya. Memang ini PPT nanti baca sendiri PPT-nya ya. Saya memang tadi saya janji kuliah cuma 1 jam ya. Intinya gini, populasi itu adalah sekelompok sekelompok subjek yang akan menjadi yang akan menjadi responden kita, yang sudah kita tentukan kriterianya, yang kita akan dengan kriteria inklusi. Jadi kriteria inklusi itu adalah satu kriteria untuk mengelompokkan calon responden atau populasi kita. Jadi kita tentukan dulu. Nah, itu namanya populasi ya. Jadi populasi itu sudah ditentukan kriteria inklusinya dan mengekskludkan atau kriteria eksklusinya. Jadi yang tidak dipakai akan dikeluarkan. Nah, dari situ muncullah jumlah populasi. Nah, jumlah populasi itu nanti akan diambil 10%, misalnya akan diambil sebagai sampel. Nah, biasanya ada istilah besar sampel. Nah, besar sampel itu gimana caranya? Besar sampel itu ditentukan dengan rumus. Pertama dengan rumus, kedua dengan bisa dengan rumus, bisa dengan tabel. Tapi yang saya anjurkan untuk pakai rumus ya, karena rumus itu bisa menentukan kekuatan dari populasi itu sendiri, kekuatan dari sampel sendiri. Nah, setelah saudara mendapatkan jumlah sampel dengan rumus tadi, maka Anda akan ketemu angka. Nah, angka ini ada besar sampel. Populasinya ada 100, sampelnya ada 50. Nah, lalu mengambil 50 dari 100 itu gimana? Sehingga semua populasi itu semua sampel yang kita ambil itu bisa mewakili populasi tersebut. Nah, misalnya gini, kenapa kita perlu saya bilang mewakili? Misalnya tadi ya, pasien mau operasi, pasien lansia dengan operasi dengan anestesi jenis anestesi. Kan kalau lihat dari segi tempat tinggal nggak ada yang sama. Kalau kita bagi desa sama kota juga bisa. Kemudian usianya tidak ada yang usianya macam-macam. Kemudian lewat operasi sebelumnya. Nah, ini bagaimana sampel itu bisa mewakili orang yang berbeda-beda ini.
Walaupun kalau katanya tadi populasi itu sudah dikelompokkan berdasarkan kriteria inklusi, kok ini bahwa mengatakan sampel itu kok diambil dari populasi itu yang ada beda beberapa macam-macam. Walaupun jadi kriteria inklusi itu akan menjaring populasi, tetapi di populasi yang kita sudah tetapkan itu bisa terwakili dengan karakternya masing-masing. Seperti jenis kelamin misalnya, laki-laki perempuan misalnya, dengan sampel itu diharapkan yang kita ambil itu bisa mewakili proporsi perempuan dan bisa mewakili proporsi laki-laki. Nah, itu yang kita kenal dengan teknik sampling. Ya, jadi menggunakan teknik untuk menentukan berapa besar jumlahnya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu pakai rumus? Rumus itu akan menentukan kekuatan dari sampel tersebut. Kenapa saya bilang kekuatan? Jadi kalau nanti apapun hasilnya, kalau sudah menetapkan bahwa tingkat kesalahan dari sampel itu 5%, maka berarti 95% itu hasil saudara itu bisa dipersepsikan menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Ada kekuatan yang cuma 20%, tapi saya menghendaki Anda pakai 95%. Jadi keterwakilan itu sangat melekat pada pasien populasi kita. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Maaf ya, saya ini di PPT-nya ada, saya menyarikan dulu. Jadi supaya saudara tidak bingung, saudara paham dulu apa yang mau dicari. Populasi itu apa, sampel itu apa, teknik sampling itu apa, kenapa perlu teknik sampling, dan besar sampling itu apa. Jadi populasi, besar sampel, teknik sampling. Dan ini harus muncul di tulisan proposal saudara. Nah, biasanya untuk mengakomodir mengumpulkan populasi itu misalnya pasien lansia dengan anestesi, dengan general anestesi di rumah sakit RSUD Wates misalnya. Nah, itu kalau sudah mengambil itu berarti semua lansia yang akan menjalani operasi di general anestesi apapun jenis operasinya, yang penting ininya adalah general anestesi, maka itu adalah menjadi populasi Anda. Nah, yang jadi soal adalah ketika sudah menekan besar sampel, apakah sampel ini bisa mewakili lansia yang misalnya ada lansia itu misalnya lansia yang yang operasi general anestesi appendicitis, appendectomy, lansia yang menjalani operasi mata. Nah, ini kan banyak macam-macamnya ini. Nah, dari macam-macam ini bisa ini dengan teknik sampling, harapannya bisa mewakilinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini kalau saya menjelaskan PPT ini nanti Anda malah nggak ketemu ini, nggak ketemu ruhnya. Intinya itu. Ada pertanyaan, silakan. Dan ini adalah beberapa ada polisi target terjangkau, Anda silakan baca. Ini hanya membagi saja sesuai dengan ini. Tapi intinya seperti tadi. Jadi jangan sampai Anda ya ini kejadian pada kakak tingkat Anda ya, atau angkatan yang ini mau sudah ini. Populasinya mana? Bingung loh. Kok bingung? Ya pokoknya itu Pak ada 100 dapat dari 100 populasi dapat dari mana? Nah kan gini. Kemarin tuh ada masa gini. Kamu saudara menentukan 125 populasi itu dari mana? Nah, ya caranya gimana coba? Nah, caranya biasanya gini. Bapak Ibu sekalian, hitunglah rata-rata operasi rata-rata populasi yang kita tetapkan selama 1 tahun terakhir. Jadi misalnya Anda ambil bulan ini, bulan apa? Juli 2022 sampai Juli 2021. Itu ada berapa pasiennya? Ada 100, Pak. Nah, 100 dibagi 12 selama 12 bulan tuh ketemu lah. Itulah estimasi perkiraan populasinya. Nah, dari situ Anda menentukan besar sampel dengan rumus tadi.
Karena N atau populasi itu menjadi dasar untuk merumuskan itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih bingung Pak. Sudah makan belum? Saya terlalu cepat. Mau tanya Pak, izin Pak. Ya. Saya Ronald Pak dari. Tanya Pak, itu rumus-rumus bakunya ada nggak ya Pak? Kira-kira Pak untuk mencari populasi sama sampel itu Pak? Rumusnya ada. Rumusnya jadi kalau Anda bisa ada aplikasi WHO ya, sampel size aplikasi WHO. Coba nanti cari di googling. Itu malah dia sudah langsung ngitungkan sendiri gitu. Ya. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, untuk penelitian yang intervensi, rumus sampel size-nya beda dengan penelitian observasional. Yang observasional antara yang cohort sama cross sectional juga beda. Jadi nanti lihat di aplikasi Google aplikasi WHO, lihat di googling, cari di Google rumus aplikasi sampel size. Tempo hari saya punya, saya mau coba nanti kalau saya di rumah tak kirimkan aplikasinya. Atau Anda mungkin googling aja rumus besar sampel size WHO. Nanti dicari di sana, Anda unduh, kemudian Anda simulasikan. Jadi nggak usah ngitung Pak, dia sudah ngitungkan sendiri, kayak kalkulator gitu mesti sifatnya. Tergantung kita penelitian seperti apa. Nah, Pak lah ini gara-gara sampelnya gede, akhirnya populasinya gede, besar, sampelnya juga ikutan besar Pak. Ya Anda harus bisa lebih spesifik lagi. Kalau misalnya sampelnya ada 500 ya Anda lebih spesifik mengkhususkan lagi, kriteria inklusinya diperketat lagi. Misalnya saya gini, tadi pasien lansia general anestesi ya, yang Anda ambil semua diambil, entah itu beberapa operasi dipakai semua, itu ada 500. Wah ini kalau 500 berarti saya nggak selesai nih nanti, karena mendapatkan 500 susah. Misalnya, jadi itu kan 500 populasi itu dapatkan 200. 200 itu kalau lihat masa studi Anda nggak mungkin. Nah, gimana caranya Pak? Nah, Anda perketat lagi. Jadi general anestesi lansia yang usianya general anestesi lansia itu yang khusus operasi appendix misalnya, makin kecil lagi populasinya. Saya sampai akan kecil. Seperti itu caranya. Itu lagi? Warning. Mau nanya lagi Pak? Mana? Lagi minum. Bapaknya lagi keluar. Lagi minum bapaknya. Alah, tak jadilah. Tutup. Hilang pertanyaan Bang Armel. Oke. Langsung hilang. Ya gimana? Ini nanti bisa dibaca ya. Oh gini Pak, mau nanya lagi Pak. Ya. Saya tanya diskusi. Kita kan gini Pak, populasinya kan diperkecil. Kemudian, tapi kan kita harus mengacu ke judul kita kan Pak? Ya terus? Ya maksud saya gitu aja, berarti mempersempitnya, diperkecil, jangan menyimpang dari judul kasus kita kan? Ya gini Pak, ya kan Bapak awalnya kan judulnya general anestesi pada lansia. Ternyata hasilnya populasi 500 setelah diukur rumus
ada 300 gitu ya. Ya, Sampai 300. Lah Bapak ini kan waktu penelitiannya pendek kan Pak. Paling ya, 2 bulan lah efektif ya, itu. Dan ya, Bapak itu sudah termasuk analisis data dan laporan kan. Nah ya, ternyata nggak mungkin kayak gini. Nah makanya itu dispesifikkan lagi supaya turun lagi. Jadi pada pasien lansia yang operasi appendektomi misalnya. oh ya, siap. Nah, karena Atau appendektomi. yang itu Pak ya, yang Nah, diabetes mellitus ya, yang gangren. misalnya gitu, Ah, Pak Diabetes. Nah, itu tidak masalah. siap. Artinya apa? Merubah judul dikit nggak masalah, tapi tidak merubah clue-nya, Pak. Oh, siap. Tidak mudah variabelnya. Hanya itu salah satu mengakali ketika populasi kita terlalu banyak. Ya, sepopulasinya dikit Pak ya. Ya gitu. Kerucut. Jadi mengerucut lebih kecil lebih. Siap. Jadi nanti hasil penelitian Bapak hanya khusus pada pasien itu aja, tidak pada pasien lain. Ada lagi? Saya mengacu nggak lama-lama karena saya batuk ini. Ada lagi? Ini jenis-jenisnya saya nggak bahas. Ini Anda bisa membaca sendiri ya. Artinya yang penting Anda tahu kontennya dulu, karena ini konteksnya kan membuat proposal loh. Ya. Nah kemarin tuh gini, ada kejadian seperti ini. Pak, saudara mengukur jumlah estimasi populasi dari mana? 3 bulan terakhir Pak, populasi saya. Saya anjurkan jangan 3 bulan terakhir ya. Itu belum bisa menggambarkan menggambarkan rata-rata per bulan. Ya, jadi saya minta Anda hampir 1 tahun. Ya. Nah, kan gini, teman sekalian. Mungkin nggak pas di estimasi saudara itu pas kebetulan rendah. Kan itu di rata-rata toh. Jadi ketemunya berapa? Di 12 bulan itu kan di rata-rata. Kan kadang-kadang ada yang pas kecil, pas banyak kan itu. Pas saudara bulan itu kok kecil. Nah, gimana itu coba? Misalnya rata-rata 50, pasiennya 50, rata-rata per bulan 5, berarti kan selama jadi misalnya gini, populasi Anda 40, maka estimasi per bulannya itu harus mencapai 40. Kalau nggak nyampe 2 bulan. Jadi kalau kurangnya menambah bulan. Nah, kalau menambah bulan resiko Pak, nanti nggak selesai. Ya, perketat lagi kriteria inklusinya. Saudara ini ada yang rekam nggak ini kuliah ini? Kalau bingung nanti rekamannya didengerin. Ada Pak di rekor Pak. Ada rekor ya. Karena kan kalau saya mengajar tanpa PPT, artinya PPT ini sebagai alat baca Anda, saya jelaskan ini berarti saya ingin mengambil intinya seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kalau proportif dan konsekutif sampling wajib menampilkan waktu pengambilan sampelnya di sampel di form populasi sampel. Ya. Tapi kalau random tidak perlu. Karena random itu bisa kapan saja karena sistemnya ngajak. Itu yang membedakan. Ada lagi? Ini kalau kuliahnya di samping pasti bingung. Pak izin Pak. Ya. Untuk kalau misalkan judul udah ditentukan nih Pak, misalkan untuk sampai ke pengajuan proposal untuk pengambilan sampel itu, kita punya waktu berapa bulan kira-kira Pak untuk mengerjakan dari populasi sampel yang udah kita tentukan? Ya, kan kita tadi mengambil rata-rata toh Pak. Kan ke populasi yang kita tentukan kriteria itu misalnya 1 tahun itu misalnya ada 100,
ditentukan selama 1 tahun itu misalnya apa namanya ada sekitar 600 misalnya ya. Per bulan itu kan dibagi 12. Berarti sebulannya sekitar 50. 50. Saya 300 kadang 50. Jadi waktu Bapak itu mengestimasikan, nah saya sarankan gini Pak. Kalau misalnya estimasi rata-rata per bulannya itu 50, Bapak harus menambah estimasi, harus mengurangi 10%. Antisipasi kalau tidak terpenuhi. Misalnya 50-10% ini berarti kan 50-10%. 45. 45 ya. Jadi Bapak memperkirakan di waktu bulan itu sekitar 45. Jangan 50, nanti kurang, takutnya kurang. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti ketika merata-rata dalam 1 tahun ada tren gini. Ya trennya, Bapak berada di bulan apa? Bisa ngambil data di bulan Januari, misalnya di bulan November sampai Desember. Itu dilihat Pak, trennya di rata-rata 1 tahun Ada itu sedikit tuh, cuman kayaknya jumlahnya berapa? nggak bisa lagi. Misalnya gini, kan kita memperkirakan misalnya dalam 1 bulan itu 45 tadi ya. 45 itu benar-benar ada atau tidak? Kan gitu. Nah, makanya untuk mengantisipasi itu, kan tadi di salah satu langkahnya adalah dikurangi 10%. Sudah, gitu ya. Yang kedua, Bapak harus bisa melihat tren. Tren itu dalam 1 tahun itu, Bapak nanti digrafikan banyak tingginya itu di bulan apa. Jangan sampai Bapak itu pas ngambil target 45, tetapi di bulan yang pas bulan-bulan itu rendah. Kan ada tren itu ya, gambaran tren naiknya turun di mana. Itu kan rata-rata berarti dianggap setiap bulan sama. Padahal pada kenyataannya kan nggak sama tiap bulan. Nah, salah satu cara kedua adalah lihat tren. Trennya naik di mana? Nah, trennya nih, Bapak jangan sampai mengambil posisi pada tren rendah. Tren rendahnya misalnya 25, Bapak butuhnya 45 kan kurang Pak. Berarti ada estimasi akan menambah waktu bulan. Jadi Pak, menurut saya, ketika kita harus bisa memprediksikan sampel kita berapa waktu kita harus bisa menyelesaikan ini. Kalau misalnya di rata-rata pada 3 bulan, Bapak sebelum 3 bulan itu, misalnya sekarang 4 bulan, itu sudah cek ngambil data. Jangan misalnya estimasi 2 bulan, pas 2 bulan ngambil data, habis nanti Pak. Pertama, kuotanya tidak terpenuhi. Yang kedua, pasti akan menambah bulan. Menambah bulan, bayar SPP lagi. Lulusnya belakangan. Oh enggak? Enggak. Ya. Jadi untuk sampel itu ada batasan terendah Pak ya, maksudnya kalau misalkan nih Pak di bawah 1 sampel per bulannya ataupun di bawah 10 atau 5 masih bisa, yang penting tak ada batasan atau gimana Pak? Populasi batas minimal itu 30 Pak. Minimal? Nah, minimal 30. Misalkan minimal Pak, minimal itu per bulan atau untuk keseluruhan? Nah, keseluruhannya 30. 30 Pak ya, berarti tinggal kita bagi berapa bulan kita ini Pak ya? Iya, dan diestimasikan. Maka saran saya ketika ngambil data itu jadi sekarang udah ngitung-ngitung Pak. Kita mau ngambil ini, udah setuju judulnya, tetapi ini lihat lacak kasus. Tadi Pak bilang ada pasien DM misalnya, jenazah anestesi pasien dengan komorbid DM, operasi appendektomi. Cari. Ya dari sekarang, makanya proposal itu, makanya Pak Catur bicara sama saya, Pak Guru ini kalau bisa diusahakan masih selesai di semester ini. Supaya nanti pada masuk semester berikutnya ada ujian proposal itu posisi sudah matang dengan pemahaman itu. Gitu ya. Nanti proses
Misalnya gini, ada definisi operasional, apa itu definisi operasional dan sebagainya, nanti dengan pembimbingnya aja. Karena di ini nggak muncul itu. Ada lagi? Jadi, oke. Saya mau tanyakan silahkan. Kita diskusi aja. Sudah dipahami? Tapi ya, ini beberapa definisi populasi dan sebagainya, silakan nanti dipahami. Ini sebagai pengetahuan yang saya rasa Anda bisa membaca sendiri ya. Tapi yang aspek-aspek tadi, jadi ada populasi, ada besar sampel, ada teknik sampling. Ya, tiga ini ada di sub variabel subnya itu populasi dan sampel. Jadi ada populasi jumlahnya berapa, estimasi diambil dari mana, dari bulan apa sampai bulan apa, kemudian diestimasi rata per bulan itu diceritakan. Ya, kemudian ketemulah populasi sekian. Dari populasi sekian, tentukan besar sampel dengan rumus. Setelah itu baru dengan teknik samplingnya gimana, cara mengambil 40 dari 100 itu caranya gimana. Itu dijelaskan. Sudah selesai konteks rumusan tentang sampel di proposal. Udah, kalau Anda bisa mencerna ini, sok kayak gini. Jadi ada 3 aspek ya. Populasi, besar sampel, teknik sampling. Nah, ketika menentukan teknik sampling, ingat jenis penelitiannya apa? Jenis apa pengambilan sampelnya gimana? Proportif atau konsekutif, maka harus mencantumkan waktu pengambilannya. Tetapi kalau Anda random tidak perlu. Oke? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada sampai di sini bisa dilanjutkan ke dosen yang lain ya. Tadi saya janjinya 1 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga saya kuliah yang agak singkat ini bisa saudara pahami dan sudah mulai menyusun proposal. Paling tidak mengumpulkan jurnal-jurnal dulu sebelum konsultasi dengan dosennya ya. Oke. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan saya sampai sini, silakan Anda jangan lupa absen. Kemudian jangan lupa Anda harus nanti saya konfirmasi ke buku pedoman penulisan KTI-nya, skripsi atau tugas akhir. Gitu ya. Ya Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Oke, Pak. Siang. Berarti ini masih yang judul-judul itu masih ada waktu untuk berubah ya, biar kita tidak terlalu ini sesuai dengan ini kan Pak Gafur itu. Makanya judul itu dipersempit ruang lingkupnya. Iya, makanya masih ada waktu kita untuk merubah agar tidak sampelnya tidak terlalu banyak. Iya. Ya kalau kita perkirakan cuma 30 dalam 3 bulan kan lumayan. Kalau misalkan 300 kan mampus kita, Bang. Kirain ngumpul tugas judul aja tadi, Bang ya? Iya, kirain gitu. Kumpul aja ya tuh kita tulis aja asal ada aja gitu kan. Kita. Iya. Kirain asal Kita ada judul aja. Nanti itu aja random aja random. Masa depan, Bang. Oh gitu, stres. Makanya sekarang setelah dengar tadi ya sedikit ada pemahaman ya.
dengan judul yang ada kita yang kayak saya yang ada saya judul tulis itu Kayak kalau RPC itu, Pak. ini tuh banyak ininya Mati sampelnya kita. banyak. Mati kita. Mati kita. Jadi masih Sama. mau diberi